Shalom dan selamat malam, Pak David, Bu Lydia, dan keluarga besar Reva Ministry. Ya. Apa kabar semuanya? Yang ngangkat jempol kayaknya nggak banyak, tapi yang diberkati bisa tolong nggak beri tanda emoticon di kolom chat gitu ya, satu persatu. Supaya ketahuan nih dari 23 orang, berapa orang yang merasa diberkati kan gitu. Oke, sebelum mulai rasanya saya ajak kita sekali lagi untuk hampiri Tuhan, kita berdoa ya. Bapa yang di surga, kami bersyukur malam ini kami bisa bersama-sama di Reva Ministry Fellowship malam ini. Kami serahkan Tuhan fellowship malam ini hanya dalam tangan-Mu. Roh Kudus juga bimbing kami untuk kami dapat mengerti pesan-pesan inti daripada apa yang ingin Kau pesankan kepada kami semua, Tuhan. Demikian juga Tuhan izinkan hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang sederhana yang dapat dimengerti. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami serahkan fellowship malam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saudara, rasanya belum terlalu terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara semuanya. Ya, semoga di tahun yang baru ini perjalanan kita semua diwarnai dengan berbagai anugerah, berbagai kebaikan, berbagai berkat dari Allah Bapa di surga, dan juga dari Tuhan Yesus yang kita kasihi. Amin. Nah, jadi saudara, waktu tuh berjalan tuh begitu cepat, ya. Rasanya kita baru beberapa minggu yang lalu merayakan tahun baru, memasuki tahun yang baru. Hari ini tahu-tahu kita sudah masuk minggu kedua di bulan Februari. Ya. Jadi benar-benar tuh nggak terasa, tahu-tahu udah 1 bulan lagi. Dan saya percaya pasti setiap kita sudah membuat yang namanya New Year's Resolution, betul? Ya, hampir setiap kita lah, awal tahun pasti kita membuat satu resolusi terhadap hal-hal yang ingin kita lakukan sepanjang tahun 2026. Nah, saudara, ada satu hal yang sangat-sangat memberkati saya mengenai resolution ini, ya. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. Dia bilang begini, what you need to do on the New Year is to ask God for the new revelation before you make your New Year resolution. Ya, saya ulangi lagi, dia bilang, what you need to do on the New Year is to ask God for the new revelation before you make your new resolution. Nah, ada juga satu hal yang buat saya tuh memang tidak pernah saya lupa sepanjang umur hidup saya gitu ya. Satu pelajaran yang sangat-sangat berharga sekali bagi saya. Mari kita lihat ya, kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. Kalau memang ada, tolong ditampilkan juga ayat ini di Alkitab. Saya baca dengan cepat, Bapak Ibu sekalian. Ayat 5, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam, dan berfirmanlah Allah, dikatakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti hari ini. Ayat 7. Maka sekarang, ya Tuhan, kata Salomo, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kemudian Salomo lanjut juga, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka, kata Salomo, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Ayat 10, lalu Tuhan ini dari Tuhan dikatakan, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian, ya, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat,
hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ya, waktu baca ini saya kembali lagi mengatakan wow, ya sangat luar biasa. Dan kemudian Tuhan melanjut juga berkata kepada Salomo, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ini hadiah yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Dan di ayat 14, ya, Tuhan mengatakan lagi, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti juga ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini kan memang Salomo tidak meminta kekuatan, kekuasaan, kejayaan maupun juga kekayaan. Yang dia minta itu pada Tuhan adalah hikmat untuk bisa menjadi raja yang dapat memimpin bangsanya dengan baik dan dengan bijaksana. Betul? Nah, Alkitab juga mengatakan Tuhan itu senang dengan apa yang diminta oleh Salomo. Permintaan Salomo itu Tuhan penuhi, bahkan Tuhan menjadikan Salomo lebih bijaksana dan lebih berpengetahuan dibanding siapapun yang ada di dunia ini, dan yang tidak diminta pun Tuhan berikan, yaitu kekayaan dan juga kemuliaan. Nah, saudara, mungkin setelah mendengar ini semua, ya ada di antara saudara yang mau merevisi New Year resolution, ya. Jadi kalau memang saudara udah waktunya nih untuk coba melakukan adjustment, go ahead. It's not too late, baru bulan Februari. Ya. Jadi kembali lagi bahwa ini yang menemukan dua hal yang juga menuntun saya untuk berpikir bagaimana saya harus membuat resolution di tahun 2026 ini. Nah, sekitar 2 minggu yang lalu, ya, saya melihat satu postingan yang sangat-sangat menarik. Nah, jadi malam ini saya minta Pak David, ya, Pak David tolong diputerin gitu ya. Ini video sangat singkat sekali, jadi saya minta mungkin silakan diputar aja videonya, nanti kita baru lanjut. Smart people know what they want, and wise people know what they don't want. So I have a lot of smart people. It's difficult to deal with smart people. Very difficult. It's easy to deal with stupid people. You know, they go to the toilet, they go to the restaurant together. This is what I believe. We need more wise people. A leader's smart. Machine will be always smarter than you are. A machine can never be wiser. Smart people using brain. Wise people using heart. Machine don't have heart. Machine only have chips. So this is what I think. Human beings should always learn to be wise, to say no, to know what you don't want. Oke, bisa nangkep ya kira-kira ya video pendek ini. Jadi saudara tahu, kita semua tahu, yang berbicara itu barusan adalah Jack Ma. Ya, dia adalah founder daripada Alibaba Group secara global tentunya. Dan perusahaan dia ini sangat besar ya, market capitalization-nya itu sekitar US 400 billion. Atau mungkin dirupiahkan sekitar 600 sampai 700 triliun kira-kira gitu. Nah, waktu mendengar video pendek ini ya, saya tuh terusik dengan apa yang dikatakan oleh Jack Ma. Saudara semua ya. Yang dikatakan adalah smart people know what they want, but wise people know what they don't want. Nah, saya agak terusik dengan ini. Jadi waktu saya tuh coba merenungkan lagi kata-kata tersebut, ternyata memang benar gitu ya. Banyak orang yang banyak orang tahu apa yang mereka mau, tapi mereka tidak banyak orang yang tahu apa yang mereka tidak mau. Atau banyak orang tahu apa yang mereka inginkan, tetapi tidak banyak orang yang tahu apa yang mereka tidak inginkan. Coba renungkan kata-kata ini. Dan rasanya saudara dan saya pasti pernah mengalami beberapa hal seperti ini. Yang pertama itu, kita bertemu dengan orang yang maunya dihormati, tapi tidak tahu bagaimana caranya menghormati orang lain. Betul? Ya. Atau yang kedua, ada orang yang maunya tuh maju 10-20 langkah ke depan, tapi tidak tahu untuk melangkah mundur 3 langkah untuk bisa maju 10-20 langkah ke depan. Maunya maju terus, tapi nggak ngerti bagaimana waktunya untuk mundur sebentar untuk maju lagi. Kemudian juga ada juga orang yang maunya sukses,
tapi tidak tahu caranya untuk sukses dengan benar. Malah kerjanya sikut kiri, sikut kanan, injak kiri, injak kanan. Nah, saya rasa kita semua pernah lah ketemu sama orang-orang seperti ini di sekitar kita. Nah, tema malam ini yang saya berikan adalah smart tanda tanya atau wise tanda tanya. Ya. Dan saya sengaja memang men-trigger saudara semua dengan tema ini. Smart tanda tanya atau wise tanda tanya. Apakah harus smart? Apakah harus wise? Atau apakah harus smart and wise? Nah, saudara, saya coba, saya iseng, saya coba cek dengan search engine saya dengan Google dan lain-lain. Saya mau tahu berapa banyak sih kata smart atau kata wise tertulis di Alkitab. Ternyata kata smart tercatat di berbagai translation yang ada di Alkitab itu sebanyak 5 sampai 7 kali. Sedangkan kata wise tercatat sebanyak 247 kali. Ya. Nah, konteksnya memang kata smart itu kan memang sangat-sangat spesifik dan memang kita tidak bertemu banyak. Tapi kalau saya lihat seperti ini bahwa memang di Alkitab pun lebih menitik beratkan kepada kata wise daripada kata smart. Nah, dalam bahasa Indonesianya, smart itu artinya pintar, cerdas, cerdik, dan kreatif tergantung dengan konteksnya. Ya. Kata smart merujuk kepada kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah atau situasi secara efektif, dan seringkali menunjukkan kepada kepintaran praktis daripada sekedar pengetahuan teoritis. Ya, saya percaya saudara pernah dengar kata street smart. Orang ini nih street smart, atau orang ini memang pintar karena memang berpengalaman di lapangan, misalnya gitu. Nah, smart juga dikatakan sebagai kemampuan, ya, kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan satu pengetahuan, kedua adalah informasi, dan yang ketiga adalah keterampilan. Combining these three, ya, pengetahuan, informasi, dan keterampilan itu disebut juga sebagai smart. Nah, sedangkan kata wise adalah satu bijaksana, kedua adalah arif, berpengetahuan, dan merujuk kepada orang yang memiliki akal sehat, pengalaman, dan kemampuan untuk penilaian yang baik dan keputusan yang tepat. Itu adalah wise. Kalau demikian, gitu ya, apa sih kata firman Tuhan tentang smart and wise? Nah, waktu saya cari di Alkitab, saya ketemu nih terjemahan daripada Alkitab bahasa Indonesia masa kini, dikatakan di Amsal 4 ayat 5 BMK, dikatakan apa? Jadilah bijaksana dan cerdas. Jadilah bijaksana dan cerdas. Ya. Nah, saya juga mau ajak saudara semua untuk kita lihat dengan cepat Amsal 4 ayat 5 sampai 13. Saya akan bacakan juga dengan cepat. Ya. Dikatakan di sini ayat 5, jadilah bijaksana dan cerdas. Ingatlah selalu akan nasihat-nasihatku dan janganlah membuangnya. Ayat 6, hargailah hikmat, maka hikmat akan melindungimu. Cintailah dia, maka ia akan menjaga engkau agar tetap aman. Kita lanjut ayat 7. Hal yang terpenting yang harus pertama-tama kau lakukan ialah berusaha menjadi bijaksana. Ya, apapun yang kau kejar, yang terutama ialah berusaha untuk mendapat pengertian atau understanding. Ayat 8, junjunglah hikmat, maka engkau akan ditinggikan olehnya. Rangkullah dia, maka ia akan mendatangkan kehormatan kepadamu. Ya. Ayat 9, ia akan memberikan kepadamu karangan bunga yang elok dan menjadi mahkotamu. Dengarkan aku, anakku, perhatikanlah baik-baik nasihatku, maka umurmu akan panjang. Kita lanjut ke ayat 11. Aku sudah mengajarkan hikmat kepadamu dan menunjukkan cara hidup yang benar. Ya, cara hidup yang benar. Nah, kalau engkau hidup demikian, maka engkau tidak akan terhalang waktu berjalan dan tidak akan tersandung pada waktu berlari. Ya, ayat 13 yang terakhir, ingatlah selalu akan ajaran yang kau terima daripadaku. Jagalah itu baik-baik. Jagalah hikmat itu baik-baik, sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil. Jadi saudara, kalau kita lihat semua apa yang kita baca barusan, ya jelas sekali firman Tuhan mengatakan be wise and be smart. Ya, be wise and be smart. Tadi waktu dibahas sama Jack Ma itu dia lebih mengatakan kan be smart atau be wise kan gitu ya. Nah,
bukan hanya sekedar bilang be wise atau be smart, ya. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Ya, ada di Matius 10 ayat 6. Cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Saudara, waktu saya baca ayat ini, saya berpikir kok kenapa Tuhan Yesus mengatakan cerdiklah seperti ular. Dalam pikiran saya, saudara semua, ular itu kan di Alkitab simbol daripada musuh ya. Yang licik, yang dengan jelas di Alkitab dikatakan dia menipu, dia menjebak, dan juga dia membohongi Hawa. Betul? Dan kita semua tahu bahwa akibat daripada ini adalah kisah pertama kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, with that thinking, dengan pemikiran seperti itu, saya bertanya kembali, kok Tuhan Yesus bilang cerdiklah seperti ular? Tapi juga saya berpikir demikian. Perkataan Tuhan Yesus kan selalu ya dan amin, betul? Ya. Jadi pasti atau tentunya ada yang baik di balik perkataan ini, atau tepatnya di balik instruksi dari Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mengatakan cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati, itu kan buat saya bukan sekedar cuma statement, tapi buat saya itu adalah perintah pada kita semua. Nanti kita baca ayatnya penuh. Ya. Jadi waktu saya berpikir demikian gitu, pasti ada yang baik. Nah, saya pada saat itu digerakkan juga untuk mencari tahu apa sih sifat dan karakter ular yang memang baik untuk kita. Jadi kita jangan tiru yang menipu, yang membohongi dan menjebak itu. Tapi ada sisi lain nggak yang kita bisa belajar dari sifat atau karakter ular? Ya. Nah, dari pencarian saya itu saya dapat sebagai berikut. Yang pertama itu dikatakan sifat simbolik ular itu adalah kecerdasan, ketenangan, ya, strategik, memiliki indera yang kuat, memiliki intuisi yang tajam, dan suka bergaul di antara mereka ya. Jadi tidak bergaul dengan kita nih Bapak Ibu, tapi bergaul di antara ular-ular itu. Jadi ular ini adalah social being. Nah, dan saya coba mencerna penjelasan tadi itu, apa sih hubungannya dengan kita? Ya, apakah karakter atau simbolik ular ini, karakternya ular ini berhubungan dengan kita tuh gimana gitu pertanyaan saya. Atau mungkin datang kepada pikiran saya itu mungkin Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, ya, kalian harus cerdik seperti ular. Memiliki kecerdasan, memiliki kecerdikan, memiliki ketenangan, jadilah strategik dalam banyak hal, miliki indera yang tajam, dan intuisi yang baik, dan jadilah social being. Ya. Atau dengan kata lain, kalau social being, udahlah jangan kuper. Jangan kurang pergaulan, bergaulah kan gitu kan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau begitu, bukankah semua ini mirip dengan definisi smart yang telah saya jelaskan sebelumnya? Tadi kan saya sudah jelaskan smart itu kurang lebih seperti apa. Smart itu kan pintar, cerdas, cerdik, dan kreatif. Right? Jadi apa yang saya coba kaitkan ini semua kayak terhubung gitu ya, antara penjelasan mengenai kata smart, dan akhirnya dengan apa yang Tuhan katakan, cerdiklah seperti ular. Nextnya bagaimana dengan kata tulus? Ya, kita bicara bukan penyanyi ya, ini tulus beneran ya. Ya kalau penyanyi itu lain lagi. Nah, kita tahu kata tulus itu berbicara tentang satu kesungguhan. Kedua adalah kejujuran. Ketiga adalah bersih hati. Dan keempat adalah tidak berpura-pura. Ya, bukan kepalsuan atau kemunafikan tanpa pamrih, itu juga tulus, atau memang tidak punya motif tersembunyi. Dan yang terakhir itu berasal dari hati yang suci dan murni, atau dari hati yang benar. Itulah kurang lebih penjabaran mengenai kata tulus. Nah, kembali lagi apa yang dikatakan atau dalam konteks malam ini, saudara semua, ya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita bahwa cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati, saya dapat simpulkan seperti ini, ya. Seolah-olah ini dikatakan Tuhan Yesus, kalian harus cerdik, miliki kecerdasan, miliki ketenangan, jadilah strategik, miliki indera yang tajam, miliki intuisi yang baik, be social being, miliki kesungguhan, kejujuran, miliki bersih hati, jangan berpura-pura, jangan munafik, jangan hidup dalam kepalsuan, selalu tanpa pamrih, jangan memiliki motif tersembunyi, dan milikilah pikiran serta hati yang benar. Siapa yang sepakat dengan saya bisa katakan amin. Ya.
Jadi ini ada rangkuman daripada apa yang saya pelajari ini. Oh ternyata seperti ini, yang namanya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati ini seperti ini. Ya, kan dikatakan lagi kan kalau kita baca lagi di Matius 10 ayat 16 itu kan, lihatlah, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudara, bukankah di dalam kondisi dunia hari-hari ini, yang diperlukan dunia adalah orang-orang yang cerdik, orang-orang yang smart, tapi juga orang-orang yang tulus, orang-orang yang baik, dan orang-orang yang benar. Dalam dunia seperti ini, atau kalau istilah Tuhan Yesus kan kawanan serigala, ya, di tengah-tengah kawanan serigala ini, yang dibutuhkan dunia itu adalah orang-orang yang cerdik, orang-orang yang smart, dan orang-orang yang tulus, orang-orang yang baik, juga orang-orang yang benar. Sampai di sini, is everybody okay? Ya, ini baru 40% ya dari apa yang saya sharingkan. Jadi saya masih mungkin selesai jam 9 malam. Oke, and then what next gitu ya? What about being wise? Ya, nextnya, what about being wise? Bagaimana dengan kata yang namanya apa? Berhikmat gitu ya? Waktu saya berpikir seperti itu, saya juga bicara begini. Saya bertanya juga pada diri saya gitu ya. Cerdik dan tulus tanpa wisdom, jadinya apa? Orang cerdik, orang tulus, tapi nggak punya hikmat, jadinya apa? Ya. Saya berpikir juga, oh, kalau yang cerdik, ya mungkin kebablasan dan jadi licik. Banyak, ya orang cerdik jadi licik banyak, kita juga ketemu gitu ya. Tapi yang tulus, mungkin juga kebablasan, jadi dia menjadi orang yang kita panggil foolishly innocent. Ya, foolishly innocent. Atau kata saya bilang, saking jujurnya, saking baiknya, sering dikibulin orang. Betul. Sering dibohongin orang. Karena baik dan jujur gitu ya, karena tulus, saya sering dibohongin orang. Jadi, kalau kita lihat semuanya itu, nggak heran, ya, dan nggak heran juga bahwa makanya kita memang semua kita itu membutuhkan yang namanya wisdom. Pada semua. We all need wisdom. Nah, kita coba lihat ya apa yang dikatakan firman Tuhan tentang wisdom. Ya, saya ambil yang pertama itu, saya ambil dari bahasa Inggris di kitab James 3 ayat 13, The Message Bible. Di sini dikatakan bahwa, do you want to be counted wise, to build a reputation for wisdom? Here's what you have to do. Ya, live well, live wisely, and live humbly. Ya, saya paling suka ayat ini. Kalau ingetin saya, live well, live wisely, and live humbly. Yang kedua, saya ambil juga dari Yakobus, ya, di James juga, Yakobus 1 ayat 5, tapi ini terjemahan dari TSI, atau terjemahan sederhana bahasa Indonesia, dikatakan demikian, kalau kamu merasa kurang hikmat saat kamu mengalami ujian apapun yang kita alami, dikatakan mintalah hikmat itu kepada Allah. Yakobus 1 ayat 5. Dia sangat murah hati kepada semua orang dan tidak pernah marah kalau kita meminta hikmat kepadanya. Karena itu mintalah, maka hikmat yang kamu perlukan akan diberikan kepadamu. Kesaksian singkat aja, saudara semuanya. Ya, waktu saya diangkat menjadi CEO satu bank itu, ya, saya tuh nggak ngerti semuanya. Ya, saya juga panik gitu ya, nggak ngerti kredit, ya gitu-gitu aja, nggak ngerti treasury, gitu-gitu aja. Akhirnya saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan pada saya hikmat untuk dapat menjalankan tugas saya sebagai seorang CEO yang baik. Ya, ceritanya saya pernah bersaksi lah, ya, berbagai hal dengan hikmat Tuhan itu saya ditolong dengan hikmat Tuhan untuk bisa memimpin bank ini dalam perjalanan saya, dan waktu itu memang bank ini memasuki satu era emas daripada perjalanan bank ini. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sini adalah saya ambil dari Amsal 3 ayat 3 sampai 18 ya. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Ya. Kata bahagia ini kan di berbagai translation juga dikatakan blessed, diberkatilah. Jadi berbahagialah atau diberkatilah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi daripada keuntungan perak dan hasilnya melebihi daripada keuntungannya emas. Dia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Yaitu hikmat. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya adalah kekayaan dan kehormatan. Nah, ini yang penting. Jalannya adalah jalan yang penuh dengan bahagia atau blessing.
ya, jalan yang penuh dengan berkat, segala jalannya sejahtera semata-mata, hikmat menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia atau diberkati. Ya, Amsal 3 ayat 17 sampai 18. Nah, kemudian ayat yang berikutnya yang saya akan tampilkan juga adalah di Amsal 2 ayat 6. Saya pikir kita semua tahu, ya ini juga menjadi mengingatkan kita kembali, ya. Dikatakan di sini Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, saudara, kalau kita cukup jeli, dari mulutnya itu kan berarti kan kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan. Ya, tidak lain, tidak bukan adalah dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Betul? Ya, Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Okay. Yang berikut saya ambil juga Amsal 23 ayat 23. Ya, di sini dikatakan belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Okay. Buy them atau buy wisdom and don't sell it. Jangan pegang wisdom itu dengan baik-baik, ya. Karena dikatakan juga di Amsal 13 ayat 16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Tadi kan dari mulut Tuhan datang pengetahuan dan pengertian. Kan dikatakan orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Orang cerdik itu bertindak dengan hikmat dan dengan pengetahuan. Jadi kita kalau kembali lagi ke Amsal 4 ayat 5, saudara, tadi dikatakan jadilah bijaksana dan cerdas. Ya, ingatlah selalu akan nasihat-nasihatku dan janganlah membuangnya. Ya, jadilah bijaksana dan cerdas. Nah, saudara, rasanya jelas sekali bahwa Tuhan menginginkan setiap kita menjadi orang-orang yang smart, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang cerdas, dan menjadi orang-orang yang tulus dan berhati benar. Tapi dasar dari semua itu adalah orang-orang yang berhikmat. Ya, orang-orang yang mendapati hikmat dari Tuhan melalui semua ucapan atau firman-firman-Nya. Okay. Ya. Dan saudara dan juga saya, kita semua itu tahu dan sangat-sangat memahami. Ya. Inilah yang diperlukan untuk menjalankan hidup kita di tengah-tengah keadaan dunia seperti sekarang ini. Being wise, being smart, and being righteous. Berhikmat, cerdas, dan juga benar. Di tengah-tengah dunia seperti sekarang ini, atau di tengah-tengah kawanan serigala yang Tuhan Yesus katakan tadi, yes. Kita harus smart, kita harus wise, kita harus juga righteous, dan juga tulus. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, saya bilang penutup matanya kayak pada lebih besar semua gitu ya. Sebagai penutup, ya, apa yang dikatakan oleh Jack Ma itu menurut saya benar apa adanya. Ya, tadi Jack Ma mengatakan bahwa we need to learn to be wise. Ya. Karena dia bilang smart itu kalau kita pintar, mesin is smarter than us. Ya, tapi mesin tidak bisa lebih berhikmat daripada kita. Itu yang dikatakan Jack Ma. Jadi being smart itu tidak cukup. Ya. Only being smart itu not enough. Ya. Tapi being wise adalah yang terpenting untuk setiap kita. Ya. Waktu kita wise, kita menerima hikmat dari Tuhan, dari mulutnya keluar pengetahuan dan pengertian, untuk kita bisa menjadi cerdas, untuk kita bisa menjadi pintar, untuk kita bisa menjadi cerdik. Kembali lagi, Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, tentu juga mungkin saudara juga ingat Matius 4 di ayat 4 Tuhan Yesus pernah berkata waktu dicobai oleh iblis. Ya, yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu adalah apa? Manusia hidup tidak dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap kata yang terucap dari mulut Allah. Confirm, right? Kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan.
Dan ada satu yang saya ingin bacakan sebagai ayat penutup di sini, yaitu Matius 6 ayat 33. Ayat 33 tapi dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian, ya, yang perlu kamu utamakan. Yang perlu kamu utamakan adalah carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua hal itu akan ditambahkan untukmu. Terjemahan lain tidak seperti ini. Ini saya suka terjemahan ini gitu ya. Oh, ini dari AMD bukan dari BMK, sorry. Yang perlu kamu utamakan. Ya. The first priority dalam hidup kita itu adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sisanya semua itu akan ditambahkan kepada Allah. Amin, Bapak Ibu sekalian. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dalam sharing yang singkat ini. Aku berdoa setiap kami dapat mengerti kembali esensi daripada kehidupan kami. Kami hidup bukan karena kami pintar saja Tuhan, tapi kami hidup karena berhikmat. Kami hidup, kami menerima hikmat daripadamu, kami menerima pengertian, pengetahuan juga yang datang daripadamu. Untuk itu Tuhan, hari-hari ini, untuk kami semua untuk bisa menjadi terang di dalam dunia hari-hari ini. Kami butuh hikmat. Kami mau menjadi orang yang berhikmat. Hingga hidup kami bisa kami pakai dengan benar, hidup kami dapat berbuah seperti yang Engkau harapkan, dan hidup kami akan terus menjadi terang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Semua kami kembalikan kepadamu Tuhan, semua kemuliaan juga hanya untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.